Hari ini, dan hari ini ramai banget orang yang nanyain tentang rupiah melemah. IHSG all time high tapi rupiah melemah ya. Jadi gimana ini? Kita mau pelajari malam hari ini. Terus di sini juga banyak banget yang nanyain kabarnya saham-saham mereka. Dewa Bumi masih jadi trending topik dong. Jadi kalau dulu sempat BBRI jadi trending topik, sekarang Dewa Bumi jadi trending topik. Terus kemudian ada BRIS, ICBP, dan teman-teman seperti biasa questions di sini di like aja. Nanti yang paling banyak di like aku akan bahas. Unilever ditanyain, MTech oke, Cole. Selamat malam Bu Jo, selamat malam Pak Jungki, selamat malam Reza, Santi, Daniel. Oke, aku matiin komennya, udah telat lumayan nih. Oke ya, start dari IHSG dulu ya. Yang di TokTok yang di YT seperti biasa langsung aja ke IG aku @ellenmei_official. IHSG bentuknya kayak gini. Jadi ini ada potensi dia membentuk ini memang bentuknya rising wedges sih. Tapi sekali lagi guys, IHSG itu buatku sudah tidak mencerminkan apa yang terjadi di market saat ini. Karena sekali lagi nih tiap hari bahkan aku bahas di mana IHSG itu pergerakannya tidak mencerminkan fundamental Indonesia atau saham Indonesia lagi. Mungkin kalau teman-teman tahu saat ini di Indonesia itu banyak yang main itu dari domestik, maksudnya yang trade di Indonesian market ya, Indonesian stocks itu banyak domestik. Nah, domestik atau dari dalam negeri itu tidak selalu retail, institusi domestik ya, itu juga gede gitu. Istilah kata yang gerakin dari banyak yang dari dalam negeri gitu, asing belum masuk. Kalau asing masuk ke Indonesia, saham-saham perbankan gede itu pasti jalan gitu ya. Oke teman-teman, kita lihat di sini yang membuat IHSG hari ini merahnya tidak seberapa karena tertutupi saham lain yang naik ya. Jadi ini ada di SSA, liquidity kecil tapi berpengaruh terhadap perhitungan IHSG. Itu satu. Kemudian ada saham metals yang sempat menguat, beberapa di antaranya ada saham emas yang hari ini sempat breakout tadi. Kemudian ada saham MDKA ya yang nanti kita akan bahas juga, dan mas-masan ya, Archie, mas-masan ini BRMS. Rupiah melemah, emas naik, terus IHSG all time high, tapi all time high-nya ternyata bukan karena saham-saham perbankan, tapi karena saham-saham dari sektor komoditas yang terkait dengan emas itu sendiri ya, dan juga ada terkait dengan komoditas lain gitu. Terus seperti contohnya tidak hanya komoditas energi atau pertambangan, ada komoditas poultry juga, jadi seperti Java dan juga Main. Yang ini hari ini breakout tadi. Nah terus kemudian grup Adaro ya, atau grup Saratoga sebenarnya ya, ada saham ADRO dan ADMR yang juga udah mulai bangun tidur. Nanti saya juga akan bahas saham ini dan juga pastinya saham Saratoga itu sendiri. Dan ada saham yang menarik lainnya, ada Kin, Bufa, dan juga BNGA gitu. Dan siapa pemenang hari ini jumlah transaksi terbanyak? Siapa lagi kalau bukan saham Bumi? Masih saham Bumi 4,2 triliun rupiah transaksi hari ini. Terus kemudian ada saham Bufa 938M, nggak terlalu banyak, dan Dewa 875M gitu. Itu di pasar reguler. Nah teman-teman, saya mau bahas makro dulu karena makro ini penting dan bisa menjadi arah untuk 2026 ke depan, meskipun pengambilan keputusan kita tetap kembali kepada metode super trader, pakai chart tapi bukan sembarang technical, tapi pakai metode super trader ya. Oke, ya jadi yang pertama, gold itu mencetak rekor baru. Oke. Kita mau buka ini ya. Bentar ya guys. Ya, jadi gold itu mencetak rekor baru. Kalau teman-teman perhatikan, di sini terjadi satu breakout dari resistance lumayan gede banget ya. Dan kalau dilihat posisinya seperti ini sebenarnya udah hampir di akhir
biasanya ya kalau saham ya, ini di akhir masa uptrendnya terjadi percepatan tren seperti ini. Tapi ini bukan berarti goldnya bakalan selesai uptrendnya, enggak, jadi di downtrend gitu enggak, tapi dia ada potensi bakalan bisa sideways. Di 2026 ada sideways dikit, kemudian dia naik lagi. Intinya sih rally-nya gold nggak setinggi di tahun 2025 kemarin, tapi masih tetap bisa naik. Bentuknya nanti kurang lebih akan jadi kayak gini, yang di tok-tok yang di YT langsung aja ke Igoi aku @ellenmei_official. Ada kayak gini ya, ada kayak gini, zigzag kayak gini. Oke, nah terus kemudian kenapa sih emas bisa naik terus? Karena ya Amerika ngancam tarif baru ke 8 negara Eropa terkait rencana akuisisi Greenland kalau mereka ada yang menghalangi. Seperti yang kemarin saya ada bahas, dan ini justru malah positif untuk emiten emas-emasan di Indonesia seperti Archie, WTR, BNMS, PESAP yang nanti kita akan bahas juga. Jadi Indonesia ini memang ya lucunya dari ketegangan geopolitik ini kita juga diuntungkan, dalam tanda kutip ya, diuntungkan ya. Nah terus ternyata yang menarik, dengan sepak terjangnya Trump seperti itu, siapa yang paling dirugikan? Yang paling dirugikan ternyata sebenarnya adalah negaranya dia sendiri. Mengapa demikian? Karena 96% dari tarif Trump atau tarif impor itu dibebankan ke Amerika. Jadi ditanggung warga negara Amerika, bukan eksportir asing seperti selama ini diklaim pemerintah Amerika ya. Tapi yang nanggung tuh warga Amerika dan juga importir dari Amerika. Nah, dari analisis 25 juta data pengiriman senilai 4 triliun USD, hanya sekitar 4% beban tarif itu yang benar-benar ditanggung oleh eksportir. Jadi sebenarnya perang tarif ini juga merugikan Amerika itu sendiri, ekonomi Amerika di dalam jangka panjang gitu. Sedangkan negara pengekspor itu mereka bisa cari alternatif lain gitu. Nah, itu dari luar negeri yang kita perlu perhatikan, impactnya masih ke emas-emasan, ke harga komoditi yang masih akan terus dinamis dan kita akan perhatiin. Terus penting banget kalau dari Indonesia yang perlu diperhatikan di depan mata tuh sebenarnya MSCI. Aturan baru dari MSCI untuk market Indonesia tuh gimana? Jadi MSCI itu lagi mau ngubah aturan, kalian tahu ya, tentang penghitungan di indeks mereka gitu. Sebelumnya saya mau jelaskan dulu, berkali-kali selalu ditanya apa itu MSCI. Morgan Stanley Capital International yang merupakan perusahaan global penyedia indeks saham yang seringkali dijadikan acuan atau benchmark oleh para investor di dunia gitu. Nah, jadi Indonesia sendiri masuk dalam emerging market gitu ya, pasar negara berkembang, sehingga ada dua kategori indeks buat Indonesia, yaitu MSCI Standard Global Index dan MSCI Small Cap Index gitu. Jadi ada beberapa syarat untuk bisa masuk ke MSCI Global Index ini, diantaranya market cap-nya lebih dari 2,76 miliar USD, free float cap-nya 1,38 miliar, annualized trade value ratio, jadi nilai transaksi setahun ya, kira-kira kayak gitulah yang ditransaksikan, itu minimal 15% gitu ya. Nah terus kemudian yang small cap aturannya juga ada lagi ya. Nah tapi yang jadi permasalahan utama yang terjadi di Indonesia adalah terletak pada free float-nya, yaitu saham-saham yang benar-benar bisa dibeli oleh publik, di mana MSCI ini berpikir bahwa saham yang dimiliki benar-benar oleh publik itu kecil porsinya. Jadi pemiliknya tuh kayak pemilik utama yang memiliki sahamnya, konglomerat, keluarga, pemerintah, atau teman-temannya sendiri ya, jadi teman-teman pemilik dan lain-lain. Sehingga MSCI itu mengkhawatirkan saham di Indonesia itu gampang banget dimanipulasi ya, atau digoreng lah bahasanya. Nah sebenarnya niatnya MSCI ini bagus guys, tapi kalau ini terjadi ya, jadi free float-nya tadinya minimal sekitar 10%, 15%, dan 200% dengan aturan lama syarat IPO saat ini, Indonesia mau mengusulkan aturan free float baru, di mana aturan free float-nya tuh dari 10%, 15%, dan 20% itu naik dengan standar market cap yang juga lebih besar gitu ya. Nah intinya ada perubahan juga dari dalam negeri untuk aturan IPO supaya bisa
memenuhi standar MSCI itu tadi. Dampaknya apa sih sebenarnya kalau misalkan banyak saham di Indonesia yang nggak bisa memenuhi aturan MSCI? Dampaknya ya banyak saham di Indonesia yang bobotnya bisa berkurang di MSCI itu sendiri atau bahkan bisa keluar dan yang masuk akan jadi sedikit. Maka dari itu, persentage saham Indonesia yang masuk MSCI menjadi semakin kecil, dulu 2%, kemudian turun jadi 1,5%, kemudian kalau ini terjadi lagi, ini bakalan turun lagi porsinya di MSCI gitu ya. Nah, jadi potensinya kalau sampai ini terjadi, maksudnya banyak yang nggak bisa memenuhi standar MSCI, kalau kebijakan ini terrealisasi, maka dana asing berpotensi keluar hingga 2 miliar US dollar atau sekitar 34 triliun dari pasar saham Indonesia. Nah, MSCI bikin aturan baru itu ditetapkannya kapan? Ya, jadi ditetapkannya nggak lama lagi. Jadi mungkin sekitar 30 Januari 2026 itu pengumuman hasilnya. Dan apakah disetujui atau tidak pengumuman peraturannya, apakah disetujui atau tidak, itu akan berlaku saat review pertengahan tahun nanti, kalau nggak salah Mei 2026. Kabar bagusnya, review Februari 2026, ini masih banyak saham-saham di Indonesia yang masih bisa masuk MSCI karena untuk review Februari 2026 itu pakai aturan lama, perhatikan itu. Sehingga saham-saham yang mungkin sekarang ini dijagokan untuk masuk MSCI mungkin masih bisa dijagoin sampai Februari 2026. Nah, nanti peta strategi kita bisa berubah setelah Februari 2026. Kita lihat nanti Januari nanti pengumumannya MSCI itu gimana, itu udah bisa tahu nanti petanya 2026 di semester 2 itu gimana. Kalau memang terjadi, wah aturannya berhasil ditetapkan, kita masih punya waktu kok untuk melakukan rebalancing terhadap portfolio kita. Jadi bukan investor besar aja yang bisa melakukan rebalancing portfolio, kita juga bisa melakukan rebalancing portfolio. Apakah metode super trader masih bekerja dalam kondisi seperti ini? Justru metode super trader akan memberikan konfirmasi awal apakah saham ini akan turun atau akan naik, akan berubah siklus atau apapun ya yang terjadi di market itu semuanya sudah tercermin di situ. Justru malah kelihatan lebih dulu gitu ya. Oke ya, jadi intinya kalian nggak perlu terlalu khawatir soal ini. Dan kalau kalian nanya saham apa aja sih yang berpotensi untuk masuk dalam review MSCI pada bulan Februari nanti, ya ada beberapa yang berpotensi untuk masuk dalam MSCI atau mungkin bobotnya ya. Ada yang berpotensi di upgrade, jadi ada yang baru itu Pani dan film potensi masuk ke MSCI Standard Global Index. Film, oke. Nggak usah gitulah ya, lebay amat sih. Terus yang baru lagi apa? Ada ADMR potensi masuk dalam MSCI Standard Global Index untuk Februari, namanya potensi itu belum tentu. ADMR masuk ke small caps, potensi masuk ke small caps. ISAT, Bufa, Coin, Dewa, Tins, BP, Bull, SSIA potensi masuk ke small caps. Terus kemudian yang potensi upgrade itu ada Bumi dan Petro gitu ya. Yang potensi upgrade gitu untuk MSCI Standard Global Index-nya. Nah, kemudian saham yang potensi keluar dari MSCI untuk review Februari itu ada AALI, MIDI, Cleo, dan juga ACES. Kenapa? Karena free float cap dan ATVR-nya itu di bawah batas minimal saat ini gitu. Jadi kalau nanti peraturan baru diterapkan, kita akan cek lagi untuk review buat bulan Mei ke depan. Ini yang nggak usah terlalu dipikirin ya. Oke, saham-saham yang tadi dibahas nggak? Nanti ya aku akan bahas beberapa. Tapi kita bukan funds kayak harus saham MSCI yang kita trade gitu. Jadi nggak semua saya bahas. Rupiah harus diperhatiin. Rupiah melemah terus sepanjang 2025 ini udah terdepresiasi hampir 4% terhadap dolar Amerika. Dan menjadi mata uang terlemah kedua di Asia. Sad banget. Oke. Nggak apa-apa, yang penting sahamnya naik. IHSG dulu yang naik, abis itu nanti lihat aja, abis ini menguat, amin. Ya, kalau kita lihat videonya beliau, Pak Purbaya kan bilang gitu. Ya, lu lihat dong, kan Pak gimana rupiah melemah. Ya dilihat nih, IHSG-nya naik nggak?
naik ya. Oke, habis ini rupiah kita juga akan menguat. Saya aminkan aja ya, saya aminkan aja. Apa sih sebenarnya yang membuat rupiah kita melemah berbanding terbalik dengan IHSG yang justru lagi di atas langit gitu ya? Kenapa? Sebenarnya pasar saham itu bukan cerminan ekonomi secara langsung saat ini, gitu loh. Pasar saham tuh bekerjanya beda, supply and demand. Jadi kalau kamu nanya harga emas dengan harga saham emas, itu trennya bisa beda. Harga emas sudah naik tinggi, Antam masih sideways. Kenapa? Yang dinilai perusahaannya toh. Menarik apa enggak si Antam ini? Yang dinilai laba dari perusahaan, kas perusahaan, kesehatan perusahaan mengatur operasional, bukan cuman harga emasnya aja. Karena ternyata Antam tuh dalamnya ada nikel, itu contoh. Nah, jadi market di pasar saham dengan ekonomi itu beda. Analis tuh menilai rally IHSG itu didorong dari partisipasi investor domestik, retail maupun institusi lokal yang semakin kuat. Ada yang nanya ke saya, oh jadi maksudnya karena digoreng? Saya nggak berani ngomong begitu sih. Cuman memang apa yang dikatakan kalau saat ini pasar kita itu banyak didorong dari domestik atau dari dalam negeri, baik investor besar maupun investor retail. Itu sebenarnya bener banget gitu loh. Dan masalah kenapa investor investor domestik institution mereka sangat semangat sekali trading di Indonesia. Ada yang nanya juga, apakah karena pada konglo-konglo bersemangat supaya sahamnya masuk ke MSCI jadi digas? Saya tidak tahu juga, bisa jadi. Kita nggak perlu berpikir sampai jauh ke situ gitu. Jadi sebetulnya kalau mau dijelaskan, pasar saham ini memang terutama di Indonesia ini bergerak agak berbeda dengan kondisi ekonomi saat ini. Kalau kamu mau lihat kondisi ekonomi saat ini bagaimana, kepercayaan investor asing bagaimana terhadap Indonesia, kamu perhatikan apa? Saham apa? Pintar banget, saham big banks. Nah, bagaimana asing melihat Indonesia? Itu dengan melihat saham big banks-nya. Dan tidak perlu sedih juga. Kenapa? Karena proyeksi untuk saham big banks laba pertumbuhannya ke depan di 2026 lebih bagus daripada 2025 gitu ya. Jadi sebenarnya udah mulai ada tanda-tanda gitu loh. Kemarin big banks-nya bangun karena pada mau dapat dividen. Investor gede banyak masuk ke situ. Cuman memang asingnya belum signifikan gitu ya. Nangkep nggak? Nah, jadi sekarang kalau kita bilang rupiah melemah, kok tidak relate lagi dengan IHSG? Dulu kalau rupiah melemah, IHSG turun bro, sis. Sekarang rupiah melemah, IHSG naik. Jangan kita mengata-ngatai para konglo yang gara-gara konglo, ya harusnya malah bersyukur toh, gara-gara mereka setidaknya masih ada movement di IHSG. Kita selalu berpikir positif guys gitu ya. Cuman kita juga jangan jadi bias atau mengelabui diri sendiri dengan istilahnya tuh yaitu IHSG naik, abis itu rupiah ini bakalan muat. Amin sih dengan segala macam alasan sih amin. Tapi tetap harus antisipasi gitu loh. Antisipasinya apa? Kalau konglo-konglo udah selesai gamenya, semua udah masuk ke MSCI yang dimau, udah masuk MSCI, kita harus back to fundamental. Loh, katanya pakai metode super trader gak pakai fundamental. Oke, saya mau perjelas lagi. Pakai metode super trader, iya, tapi watchlistnya dari saham-saham yang memang apa yang menjadi cerminan dari market, bukan cerminan dari perkongloan. Ya, tapi kapan entry exitnya itu kita pakai metode super trader. Sampai di sini semoga bisa paham ya, semoga bisa dipahami gitu. Jadi uang asing yang masuk ke saham kalah besar dibandingkan yang keluar dari obligasi gitu ya. Total net foreign buy saham itu 5,43 triliun sejak awal tahun di pasar reguler. Jauh lebih kecil dibandingkan transaksi saham bumi. Ya, yang selalu top transaction terus. Belum lagi asing yang beli saham pun biasanya pasang hedging gitu loh ya. Jadi permintaan real rupiah tuh nggak sebesar kelihatannya. Oke, jadi tetap ada resiko di market guys. Intinya sih kita
back to super trader metode itu stick ke situ, kapan dia breakdown ya kita cok aja. Saham Konglo gimana? Saham Konglo intinya selama aturan MSCI belum diterapkan itu kayaknya masih oke deh, masih banyak yang bisa masuk di Februari nanti gitu. Oke ya, terus besok kita lagi menanti suku bunga diperkirakan bertahan di level 4,75%. Dan kalau kalian nanya apa yang menyebabkan rupiah melemah, kalian pasti sudah tahu lah dari berita semua, saya nggak bahas ya, supaya tidak menimbulkan satu hal yang jadi sensitif gitu loh. Tapi kita fokus pada actionnya aja, what to do. Oke, nah kita mau bahas saham-saham. Saham-saham sekarang, kita bahas saham, kita bahas rupiah kita dulu aja. Tadi kita habis bahas rupiah, USD IDR, waduh all time high nih USD-nya, all time high sampai menyentuh level tertinggi 16.970. Ini level hampir tertinggi sepanjang masa beli USD kalau gitu. Jangan sih guys, jangan sih. Jadi jangan, alasannya kenapa? Apakah kamu patriotik? Bisa jadi demikian. Tapi biar nggak semakin lemah, tapi sebenarnya alasannya ya teknis aja. Biasa akan ada retracement normal dulu setelah naik sekencang ini. Jadi bentuknya bisa jadi kayak di 19 November kemarin ya, ada koreksi dulu. Jadi jangan beli di atas. Jadi kalau kamu ada keperluan untuk beli USD, mungkin tahan sedikit lah, ada koreksi dikit gitu. Bagaimana dengan AUD dan SGD? Kita lihat sama, my god, udah 11.400. Buat anaknya yang sekolah di Australia ini berasa banget. SGD, Sing Dollar, pastilah melemah juga dibandingkan mata uang negara lain. Kalian sadar nggak Sing Dollar sekarang udah 13.000? Udah nggak ceban lagi. Kapan terakhir Sing Dollar ceban? Itu udah lama guys. Sing Dollar tuh 13.000. Mungkin kalian jadi berpikir, apakah lebih baik simpan mata uang negara lain? Kapan terakhir Sing Dollar 11.000 ya? Nggak usah dicek ya. 10.000, 11.000, 2023. Sing Dollar sekarang 13.000 guys. 13.000. Jadi maka dari itu aku bukan memotivasi ya. Diversifikasi ke US stocks, meskipun US stocks atau Indon itu obligasi pemerintah Indonesia berbasis USD. Itu penting. Kenapa? Kamu punya US stocks, aset dalam US stocks, atau Indon, obligasi negara Indonesia loh, berbasis mata uang asing. Itu bagus buat ya penyeimbang kalau terjadi seperti ini. Oke, mari kita coba bahas persahaman dari saham mas-masan dulu. Dari yang pertama saham emas, kita lihat saham emas di sini naik lumayan tinggi ya. Jadi hari ini tadi breakout, ada breakout dengan volume tinggi, nothing special, nothing significant. Breakoutnya cakep, buat yang belum punya mungkin tunggu sekitar retracement 58-50-an. Kemudian selain itu ada MDKA. MDKA ini beda sama emas, bedanya kalau MDKA itu udah masuk ke stage 2 yang lumayan tinggi, sedangkan emas itu baru kayak di stage 2 awal gitu loh. Jadi belum terlalu telat lah istilahnya. Itu kayak MDKA di 6 Januari kemarin gitu si emas. Kemudian masih bisa naik nggak? Masih bisa guys, cuman udah agak telat kalau beli MDKA sekarang. Kalau yang baru fresh itu si emas tadi, ya maksudnya saham emas. Nah Archie kemarin ada dikasih sideways 2 hari, ini ada breakout lagi. Sebenarnya tinggal ngehold aja, udah agak nggak wise kalau buat ngejar. BRMS aku udah bahas berkali-kali. Dan last week itu ada di area supportnya 14 Januari dan kita udah review buy guys. Jadi ini potensial breakout, very beautiful pattern. Mungkin kalian melihatnya cup with handle, tapi aku melihat sesuatu yang lebih besar lagi gitu ya. Jadi ini penting untuk diperhatikan. Jadi aku melihat pattern. Ini kalau di workshop super trader aku mempelajari nih. Aku share nih jumlah lebarnya sideways atau lamanya sideways, range sideways juga, range tingginya sideways.
ini sideways-nya makin sempit, sideways-nya makin sempit dan semakin kecil lagi, itu artinya dia mau rally gitu. Disclaimer teman-teman semuanya, kamu jangan all in di sini. Tetap harus ada money managementnya. Jadi dari 4 atau 5 saham itu mana yang belum telat, sebenarnya wes telat KB sih. Biar nggak telat ya ikut M-Trade gitu ya. Mungkin kalian berpikir ikut M-Trade belinya pas breakout nggak dapat harga, tapi sebenarnya view-nya kita tuh bukan intraday trading. Kalau kamu mau ngejar di atas pun ya asalkan akademinya ditonton ya, jadi kalau ada naik turun kamu nggak stres gitu. Mau ngejar di level yang beda 1-2 poin dikit itu nggak masalah gitu loh, nggak masalah asalkan money management diikuti. Yang paling bahaya adalah ngejar harga, money managementnya all in ya. Di M-Trade Academy kan diajarin. Oke, terus kemudian ada saham yang bergerak aktif itu dari sektor komoditas lain. Aku akan bahas di sini, ada Jakva dan juga ada Main. Mari kita lihat di sini. Sebentar ya. Oke, jadi pemerintah itu mulai ngebangun 7 peternakan ayam pada bulan ini untuk membangun klaster ayam, petelur, dan pedaging di 13 provinsi secara bertahap. Mungkin ini ada kaitannya juga dengan MBG ya. Jadi secara langsung tidak langsung ini direspon positif oleh saham terkait. Jadi seperti Jakva itu beberapa waktu yang lalu teman-teman perhatikan sempat breakout di 2 Januari. Kalau kalian ingat, aku sempat bilang aku buy Jakva nih gitu kan ya. Transaksi pertama di bulan Januari aku ingat banget. Terus kemudian dia breakdown di sini, ya udah cow cut loss, dan hari ini breakout lagi. Kebetulan saya nggak buyback karena duit saya banyak di saham-saham yang di sektor komoditas yang lain yang tadi aku bilang sensitif dengan geopolitik. Ada saham peremasan, saham ya macam-macam. Jadi aku nggak buyback lagi, bukan karena gimana chartnya, tapi karena duitnya udah kepake aja untuk saham-saham tersebut. Jadi ini masih bisa uptrend. Terus kemudian Main, kalian perhatikan di sini untuk saham Main ini juga teman-teman bisa perhatikan di sini. Ini juga arahnya bakalan masih naik ya, agak telat. Tapi sekali lagi entah kenapa sektor ini tidak menjadi favorit saya. Cuman yang lucu, kadang-kadang sektor itu tidak menjadi favorit saya. Jadi gini, sektor yang menjadi favorit saya bisa rally. Contoh, Bumi, Teens, waktu itu M-Trade bisa dapat 200%. Jadi favorit M-Trade juga kan ya. Tapi ada beberapa saham yang tidak jadi favorit saya waktu itu ya, seperti Inco sih aku nggak terlalu demen waktu itu gitu loh. Karena patternnya tuh kayak inverse flag, kayak mau jatuh gitu. Cuman ya M-Trade beli gitu. Kenapa? Ya karena masuk dalam sistem. Ellen suka nggak suka itu secara sistem masuk, jadi nggak pakai perasaan lagi gitu. Dan akhirnya dia menjadi salah satu multi bagger kita gitu loh. Jadi aku kasih disclaimer dulu, maksudnya Jakva dan Main tuh aku nggak begitu favorit gitu loh. Tapi kok dibeli sama M-Trade karena masuk dalam sistem, udah gitu aja ya. Jadi sempat M-Trade sempat entry beberapa waktu yang lalu karena masuk dalam sistem. Jadi makanya tidak tergantung pada subjektivitas seorang Ellen May saja. Karena di dalam M-Trade ini kita bekerja dengan sistem gitu. Nah, saya mau mencermati saham dari sektor perminyakan. Ada Brent Crude Oil dan juga ada WTI Crude Oil. Ya, Brent Crude Oil atau UK Oil di sini. Perhatikan, beberapa hari yang lalu sempat naik tinggi dari 8 Januari sampai tanggal 14 Januari, kemudian dia turun sampai hari ini, dan patternnya masih cakep. Ini adalah pattern dia membentuk pattern flag atau pennant. So it's still okay, still nice, dan perhatikan moving average-nya mulai golden cross. Jadi ini adalah tanda yang bagus atau tanda istirahat yang bagus buat minyak yang berpotensi untuk naik lagi. Ingat, analisis secara seperti ini kita melihat apa yang di depan mata. Jadi it's not predicted gitu ya. Jadi kita perlu nggak memprediksi ini? Bisa aja prediksi aja, nggak apa-apa. Tapi ujung-ujungnya judgement-nya harus melihat chart gitu loh. Harus melihat metode super trader kita. Kalau ternyata prediksi atau tebakan atau analisa kita tidak direspon oleh market, artinya bukan salah, tapi memang marketnya
yang entah karena Trump tiba-tiba dia habis minum obat, kan kita nggak bisa nebak toh Trump itu gimana, kita bisa melihat hasilnya, nangkep ya. Jadi contoh Trump tiba-tiba malam minum obat gitu, terus dia jadi baik sama Greenland, dia baik sama Iran, dia baik sama siapa, nah teman-teman yang totok yang di lihat ke Igoy itu harga minyak bisa turun, emas bisa turun gitu loh. Nah tiba-tiba dia tantrum lagi, semua terlihat sih di dalam chart memang gitu loh. Jadi hasilnya yang terlihat di dalam chart gitu ya. Oke, nangkep ya Bapak Ibu ya. Sementara ini arahnya minyak masih akan naik meskipun dia turun sementara atau turun temporer aja. Itu yang ingin saya sampaikan. Jadi untuk saham Medco itu juga masih bisa di watch dengan gambarnya kira-kira seperti ini. Aku gambar ini tadi malam karena anakku sempat nanya Medco gimana gitu. Oke. Terus sekarang aku mau jawab pertanyaan kalian. Sejuta umat, Bumi pernah jadi saham sejuta umat di tahun 2008 dan sekarang Bumi kembali menjadi saham sejuta umat di 2025 ya. Sempat bikin saya bete di 2008, tapi kali ini bikin anak-anak saya senang karena cuan pertamanya mereka. Ya, jadi perhatikan di sini kok kayak emaknya ya. Aku dulu juga cuan pertamanya saham-saham ini loh. Jadi apa yang mesti dilakukan dengan Bumbum saat ini? Bumbum kita kasih batas angka 400 atau mungkin batas toleransi yang benar-benar tuh di 390. Volume kita masih sangat perhatikan sekali. Nah, teman-teman kalau perhatikan di sini volume merahnya merah lebih besar dari hijau beberapa hari. Itu benar ya. Cuman kita tidak melihat volume itu hanya 1-2 hari saja. Nah, ini yang disebut dengan pembelajaran atau metode super trader, di mana kita tidak melihat pattern atau indikator teknikal chart itu as is. Cuman metode super trader menggabungkannya dengan pemahaman cycle. Nah, di sini kita lihat cycle-nya memang agak-agak melambat gitu ya. Jadi cycle-nya udah agak-agak slow down, tapi ini belum bearish teman-teman. Nah, jadi batasnya 390 di bawah itu cow gitu ya. Sementara itu M-Trade masih ada cuan sekitaran 200% untuk saham Bumi ini. Potensinya dia bakalan bisa menjadi bentuknya seperti TINS. TINS kayak gimana? TINS kayak gini guys. Sebentar ya. Oke. Bakalan sideways kayak gini, bisa sideways kayak TINS gini terus kemudian breakout. Oke, terus kemudian Bumi perpanjang kontrak dengan Dewa. Jadi dia mengamankan kontrak life of mine lewat perpanjangan kerja tambang gitu ya, 10,5 triliun dengan Dewa gitu. Artinya produksi jangka panjang tuh lebih pasti ya, dan cash flow-nya juga bakalan lebih kebaca. Nah, saat ini si Dewa ini seperti halnya Bumi, dia bakalan bentuknya mirip kayak Bumi. Lihat gambar hitam ini, sebenarnya ini tadi malam saya jelasin ke anak saya, jadi kurang lebih seperti ini. Nah, tapi apa ini yang titik-titik dol ini artinya kalau breakdown dari sini ya cut loss gitu aja. Oke, kemudian kita mau lihat saham yang lain ya. Sebentar, aku sebelum ke saham ini aku mau lihat pertanyaan yang lainnya dulu. Archie, Toba, Archie sudah aku bahas, Medco sudah aku bahas, ada Toba dan BBYW. Toba dan BBYW. Toba ini dia masih on track, baru balik di awal stage 2 awal. Terus BBYW ini juga baru pemanasan, baru manasin mesin. Aku masih lebih suka sektor komoditas. Jadi saham-saham yang tadi dibilang, sebentar ya, potensi masuk ke MSCI. Kita bahas satu-satu. Itu masih ada beberapa yang menarik tapi tidak semuanya. Pani, kabarnya potensi masuk ke MSCI Standard Global Index. Tapi secara metode super trader dia belum masuk kriteria kita. Ya ada activity sih kemarin, tapi belum bisa dibilang cakep lah gitu. Belum bisa dibilang cakep ya. Oke, terus kemudian film ini memang naik terus,
Cuma kita mesti hati-hati. Yang ini termasuk kenapa saya bilang hati-hati, dia termasuk yang kalau naik kenceng, yang kalau turun juga beresiko gitu loh. Jadi bisa kayak gini nih, naiknya kenceng tapi kalau turun, nah di sini dia bisa kayak tung 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 kayak gini. Kayak apa ya? Nggak stabil saya lihat ya. Nih, jadi ini yang gambar chartnya kurang menarik buat saya. Meskipun dia uptrend, bisa naik bisa, tapi saya nggak akan beli karena faktor resiko. Bumi, ya kita masuk di bumi, kita lihat chartnya lebih bagus. Agak susah saya jelasin di live chartnya bagus gimana, kalian mesti harus ngikut M-Trade Academy punya e-course dulu gitu. Jadi bukan jualan, tapi ya emang di situ saya ngasih tahu cara tradingnya ya. Jadi jangan langsung nonton rekomendasi saham doang. Sistem tuh harus dipelajari biar kalian mantep. Nah, ini bumi tadi aku udah bahas ya, jadi masih cukup oke. Selama dia di atas 390. Kemudian Petro masih ada potensi ya, dia bisa naik tapi udah bukan rekomendasi beli lagi. Kalau dikasih diskon di 11675 masih oke. Kemudian ADMR. Oke. ADMR, teman-teman perhatikan di sini, hari ini mau breakout lagi guys. Ini tinggal ngehold aja guys. Ini kalau kalian baru mau beli sekarang agak telat, paling nitip sendal doang. Duh, tapi kan potensi masuk, kenapa saya nggak boleh masuk? Bukan nggak boleh masuk, udah di atas. Ini ISAT juga nggak menarik, kalau ISAT chartnya nggak menarik. Jadi yang bagus tadi bumi, ADMR itu bagus, cuman kalian udah agak ketinggian ya. Yang belum ketinggian apa? Yang belum ketinggian sebenarnya nggak usah mikirin saham-saham ini, nggak usah mikirin saham-saham yang potensi masuk MSCI. SSCI sih kabarnya potensi sih masuk ke small cap sih. Cuman kalau kalian nanya yang nggak ketinggian, salah satunya ya ini kayak BSDE gini. Lah itu kan nggak digoreng. Saya juga nggak tahu ya. Itu kan nggak nggak dijagoin masuk MSCI, nanti geraknya lama ya. Kita pakai sistem sih. Kadang nggak dijagoin MSCI bisa gerak juga gitu. Kita pakai sistem. Terus kayak P1 ya, jadi tren suku bunga murah itu kan ngaruh juga ya. Dukungan pemerintah terhadap sektor properti, 3 juta rumah, PPN ditanggung negara ya, DP properti juga ada kebijakan yang pro growth gitu ya. Jadi kayak yang masih murah tuh ya kayak BSDE, P1 kayak gini-gini. Tapi mungkin memang tidak secepat saham-saham yang tadi dibilang mau masuk MSCI, tapi ya belum telat gitu loh. Nangkep nggak sih? Semoga nangkep gitu ya. Oke. Terus aku mau cek question, turn on comment. Terima kasih semuanya. Oke, CDIA, banyak banget yang nanya CDIA. Aku udah bahas sebenarnya berkali-kali guys. CTRA sama oke juga ya. Jadi masih early stage gitu loh. CDIA ini downtrend guys, sahamnya Papa PP ini kalau nanti aturan MSCI yang baru diberlakukan, kalau free floatnya nggak berubah, ya itu bakalan jadi dia bisa keluar dari MSCI atau bobotnya berkurang gitu sih, gitu ya. Oke, apakah turun terus karena jualan saham supaya free float bertambah? Waduh, saya tidak tahu. Bisa jadi ya, bisa jadi tidak. Dan kita tidak perlu pusingin itu. Ini downtrend ya udah avoid aja gitu kan ya. Terus kemudian CDIA, TPIA ini masih downtrend semuanya. Avoid dulu deh. Terus kemudian brand juga ya, avoid dulu aja gitu. Inet gimana? Inet ini potensi sebenarnya, tapi dia bakalan ada sideways dulu. Dan disclaimer sekali lagi ya, disclaimer ya. Jadi Inet kalau mau buy tunggu di 490 gitu, termasuk yang risiko fluktuasinya lumayan tinggi gitu. Oke. Banyak banget yang nanya. Jadi aku mau summary live aku malam hari ini, rupiah melemah banget karena kamu pasti tahu lah udah baca berita gitu kan ya. Jadi dua ditungguin Ara tuh, mau lihat nggak? Ara liatin aku. 2, IHSG naik terus,
apakah dengan IHSG naik terus nanti rupiah bakal menguat? Dulu ada hubungannya, rupiah melemah menguat itu impactnya ke IHSG, tapi sekarang bukan. IHSG naik nggak ada urusan sama rupiah karena pemainnya semua kebanyakan domestik gitu loh. Raja Pesap gimana? Oke, lagi simpulin ditanya. Baiklah. Raja udah hampir deket batas retracementnya dia, cakep ya, bisa tahu ya dia bakal retrace sampai berapa. Nih ya aku tungguin loh, kita benar-benar nungguin nih dia kena merah, ini kita akan watch lagi. Siapa sih yang gambar ini cakep amat? Bisa nebak masa depan? Enggak lah, belum tentu. BRM sudah aku bahas, say. CTRA oke juga, belum terlalu jauh. Wih, udah naik kok belum jauh sih. Lihat ini. Oke, HRTA masih uptrend ya. Ini gambarnya saya adjust, kayaknya nggak bakalan turun sampai segitunya. Nih, lihat, analisisku bisa berubah. Dan itu wajar. Sekuritas kalau ada bikin analisis fundamental juga bisa berubah, guys. Dan itu sangat wajar. Analisis itu sifatnya bukan statis, tapi dinamis. SMDR, saham perkapalan lagi retracement. Retracementnya mostly cakep. Cuman di sini ada resiko likuiditas dan resiko fluktuasi gitu ya. Jadi istilah kata tuh naik turunnya tuh cepat. Nah, ini tema SMDR lagi disupport, cakep sih. Disclaimer ya, jangan all in di situ. Money management nomor 1. Oke, Kin. Hari ini M-Trade ada buy breakout Kin. Ini sebentar. Jangan dikejar, guys. Ini udah cuan 13%. Besok sih kayaknya masih bisa naik lagi sih, tapi bukan untuk dikejar sih. Jadi kok bisa beli itu kenapa? Apakah karena Kin ada info-info dapat kontrak dari PLN senilai 25 juta US dollar? Kita pakai sistem aja, super trader, dia gerak ya udah kita masuk. PTBA BKSL. Archie sudah aku bahas. PTBA hari ini breakout kecil, tapi divergen, ada potensi dia turun dikit sampai 24-an. Oke, terus kemudian Ratu sudah aku bahas tadi, sepertinya sudah yang di tok-tok yang di YT. Langsung aja ke IG aku @element_official. Seperti halnya Raja, Ratu ini lagi di area retracement yang menurut aku cakep, dimana banyak orang nggak bisa ngelihat. Wih, sombong bener, karena yang dilihat sebenarnya technical doang, kayak ini breakdown, iya bener sih, ini breakdown sih gitu loh. Cuman kita mesti ngelihat ya, dia tuh kalau tak jelasin di sini ya, ini model pattern chart, bukan cuma sekedar model pattern chart, gayanya sih BD-nya itu gimana? Kok BD? Ya itulah, terserah lah. Gayanya the whale-nya di sini tuh gimana? Ini sekali dia mau ngayun 40%, sekali dia mau ngayun 34%. Kita berarti watch-nya pas lagi banyak ayunan di sini. Gitu ya, nangkep ya? Gitu. Jadi itu teman-teman semuanya. Ija juga lagi ada ayunan. Nah, kayak gini loh justru malah kita liatin, bukan yang pas rally di pucuk nih. Lihat nih, salah beli Kija di pucuk, rugi 23%. Kija kita masih lagi mau nunggu. Kalau bisa nih ada turun lagi sampai 260-an. Cakep. Ya, bisa 260 atau 252. Sadis lo masa tunggu segini? Iya, sadis emang si BD kalau lagi mau nurunin penumpang. Makanya penumpangnya harus sopan ya. Jangan kereta udah, ini analogi yang bagus, kereta udah penuh, kamu maksa untel-untelan masuk. Tunggulah penumpang keluar dulu, baru kamu masuk ke kereta, itu kan nyaman. Nangkep. Pesap mau uptrend, alon-alon lelet dia. ADRO belum ku bahas toh. Bagus dia, paling sideways dikit terus bisa naik. ADMR
jadi masih hold aja. Hold dikit bisa naik. Thank you Ibu Jomelan. Kalau Bu Jomelan udah bilang thanks, artinya aku udah harus bye-bye guys. Nggak deh, bercanda ya. Aku mau makan. Dadah, aku lapar. Tins, Oasa buka suspend kapan? Emang saya bursa? Nggak tahu lah. Iya nih, Oasa ini kita juga cuan tapi disuspend. Ya sudah, kita tunggu saja. Tins dulu kita cuan juga 200% terus disuspend, tapi kemudian kita hold lagi. Tins gambarnya kayak gini kira-kira. Ini aku gambarin buat anakku kemarin, masih bisa sideways begini. Terus kemudian naik lagi. Oasa kenapa disuspend, Miss? Nggak tahu lah, bursa. Ya wes, jadi penasaran kan, MBMA, Inco, oke. Setiap kali mau yowes terus jadi penasaran. Kalian mau kode promo? Hanya untuk sampai jam 12 malam hari ini. Sebentar saya kasih kode promonya karena saya senang lihat yang nonton di atas 5.000. Oke, MBMA ini gambarnya bakalan kayak gini. Kurang lebih ya. Disclaimer ya, ini terlalu optimis sebenarnya. Oke, Inco gambarnya masih sama. Aku hapus. Aku melihat dia lebih potensi ke yang hijau kayak gini. Oke, kode promonya malam hari ini adalah rupiah karena lagi trending rupiah melemah dan IHSG meroket. Jadi kode promonya adalah rupiah. Kok gitu amat sih? Ya sudah, aku nggak tahu ada promo apa malam hari ini sampai jam 12 malam aja. Oke ya, BKSL nggak jadi dibahas. Oke lah, BKSL terakhir. Lapar bro, lapar sis, mau makan sis. Retrace normal aja, gambarnya kayak gini. Enak ya aku gambar gini, nggak usah jelasin. Oke. Bufa gambarnya kayak gimana? Bufa gambarnya kayak gini. Wifi banyak ditanya juga. Baik ya saya ya, jawabin terus. Aduh, udahlah. Ikut M-Trade aja, janji nonton akademinya. Kode promo malam hari ini rupiah, hanya sampai jam 12 malam, besok tidak berlaku lagi. Mau ngomong apa tadi? Oh, harus nonton akademi, nggak boleh ngikutin trading ideas doang. Dah, Bufa terakhir, udah terakhir terus. Udah kebayang-bayang nih di kepala aku sushi, tamago. Meskipun di bawah adanya sop ayam. Sudah ya? Bufa kayak gini tadi wes lo tak bahas. Gambarnya kira-kira gini. Dadah, selamat malam. Salam profit.